Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun sahabat SPM berada. Kembali lagi bersama gua, Fajar Sidik, di acara yang paling kece tentunya di Seni Pasar Modal Channel, edisi 21 September 2021. Pada edisi ini, kita akan sama nih nge-recap kira-kira IHSG, yaitu kemarin itu seperti apa sih pergerakannya. Terus emiten apa nih yang menarik untuk dilakukan trading harian pada perdagangan 21 September 2021. Tanpa berlama-lama lagi, yuk check it out. Analisis teknikal saham harian 21 September 2021. Ini adalah pergerakan indeks harian yang ada di bursa pada perdagangan 20 September 2021 pada hari Senin kemarin, yaitu IHSG terkoreksi minus 0,92%, LQ45 minus juga 0,088%, Kompas 100 minus 0,98%, atau secara keseluruhan hampir mayoritas bursa ataupun indeks di bursa efek itu mengalami merah hijau royo, merah membara. Artinya di sini tidak ada sebenarnya emiten-emiten yang luar biasa banget pergerakannya atau yang benar-benar menarik, khususnya untuk yang memiliki fundamental yang baik. Tetapi bagi yang fundamentalnya tidak baik atau gorengan, ini menjadi sasaran empuk. Ini tergambar dari top gainers dan top losernya. Selalu ada top gainers, TRIS, CBMF, AYLS, Yepas, Kias. Dalam beberapa hari yang lalu, kayaknya ini menarik banget. Coba lu selalu merhatikan CBMF dan AYLS selalu masuk dalam top gainers. Kalau lu perhatiin selalu masuk dalam top gainers, CBMF dan AYLS. Kita lihat nih ya, ucapan gua nih, hari ini, tanggal 21 September 2021, artinya video besok, kita lihat nih, CBMF dan AYLS harusnya dia masuk ke top gainers lagi. Top loser, Oils, UFOE, DCII, MPRO, dan SLIS. Dan inilah pergerakan IHSG dalam sehari benar-benar terkoreksi dari awal sesi buka. Awal sesi buka langsung mengalami penurunan hingga puncaknya yaitu adalah di sesi kedua jam 13.35 sebelum akhirnya bangkit sedikit. Lihat kenapa bisa penurunan signifikan, karena ada buangan dari bandar yang cukup besar pada jam 10.15. Tetapi di akhir sesi itu hijau royo. Jadi jangan menyalahkan kalau misalkan pada awal sesi nanti IHSG akan hijau dulu gitu. Untuk menaikkan dari candle itu sendiri. Dan ini adalah top net foreign buys dan top net foreign sell. Untuk yang beli pada perdagangan 20 September 2021 ada Zinc, Buka, BKSL, Tebik, dan LPKR. Sedangkan top net foreign sell ada BBRI, Era, Energi, BPKP, dan Adro. Lalu selanjutnya adalah pom-pom news. Apa itu pom-pom news? Yaitu adalah berita yang dikeluarkan setelah bursa mengalami penutupan. Dalam hal ini ada 3 berita menarik, yaitu berita pertama, genap 26 tahun, Widodo makmur, perkasa makin ekspansif. Itu kalimat pengiringannya. Perkasa makin ekspansif, itu kalimat penggiringan yang digiring supaya WMUU itu naik pada perdagangan hari ini. Hari ini genap PT Widodo Makmur Perkasa berdiri selama 26 tahun. Perusahaan Consumer Good dari komoditas pertanian ini ingin mendapatkan suntikan modal lebih sehingga porsi pendapatan perusahaan juga kian membesar. Berita dari CNBC Indonesia. Ini menarik untuk kita lihat pada perdagangan sesi ini, sesi pertama dari WMUU. Jangan nyalakan kalau dengan kata kalimat penggiringan perkasa makin ekspansif sudah cukup untuk menggoreng saham dari WMUU. Berita kedua, Aga Bakri bakal jadi komut dari BRMS.
kesayangan semua para trader, yaitu Bumi Resources. Berita dari CNBC Indonesia. Selamat bagi Pak Aga Bakri, semoga kinerja dari Bumi Resources semakin baik, karena ini merupakan yang namanya kesayangan para trader, khususnya di tahun 2000 berapa ya? Bumi Resources ini 2016 ya, 2016-2017 itu kesayangan banget Bumi Resources. Terus yang terakhir, Blibli dikabarkan bakal akuisisi Era Jaya. Bagaimana prospek bisnisnya? Berita dari kompas.com, Jakarta, Grup Jarum semakin lincah membesarkan startup miliknya. E-commerce tersebut dikabarkan ingin mencaplok PT Era Jaya Swasembada dengan kode emiten ERA. Setelah sebelumnya sepakat mengakuisisi 51% saham PT Supra Boga Lestari Tbk Ranch. Dengan hal ini, maka ini menjadi kabar baik karena sekarang habit dari retail dan habit dari investor itu adalah mencari emiten-emiten teknologi sama rumah sakit. Dengan digabungnya Blibli dengan Era, maka ini menjadi salah satu berita booster untuk Era Jaya itu sendiri untuk sentimen positif, setidaknya pada perdagangan hari ini. Ingat, setidaknya. Kenapa? Karena ini pengalimat penggiringannya dikabarkan bakal. Artinya belum tentu benar kan. Bisa jadi dibatalin nanti siang gitu. Tapi ini cukup untuk menaikkan saham Era Jaya pada awal sesi. Kemarin tanggal 20 September gua kasih rekomendasi emiten, yaitu adalah AGI, BIAN, MMLP, dan SSIA. Dari keempat emiten ini ternyata BIAN dan SSIA itu tidak bergerak naik tapi bergerak koreksi turun. Jadi ini bisa dianggap dilupakan gitu ya, karena dia tidak bergerak naik gitu, dan turun pun turun tipis gitu. Berbeda dengan AGI dan MMLP itu sesuai dengan target. Kenapa BIAN dan SSIA sendiri tidak sesuai dengan trading plan? Ini tidak terlepas dari pergerakan indeks bursa yang memang sepanjang hari itu cenderung negatif. Dan ada buangan tinggi dari bandar. Jadi rata-rata tidak ada yang namanya perlawanan yang signifikan dan mengakibatkan ada beberapa emiten khususnya yang memiliki big cap yang menengah ke atas itu menjadi berat untuk naik. Justru yang digoreng adalah menengah ke bawah. Itu. Dan ini adalah bisa menjadi menu kalian untuk perdagangan hari ini tanggal 21 September 2021. Di sini gue pakai parabolic SAR dan RSI. Fungsi parabolic SAR itu sama aja dengan moving average, yaitu untuk melihat kekuatan tren. Sedangkan RSI untuk melihat suatu sentimen. Jika mengarah ke utara, sentimennya positif. Tapi jika ke selatan, itu artinya sentimennya negatif. Bisa lihat di sini untuk weton, memang dia berada di bawah candle. Garis biru ini ada di atas candle, atau istilahnya ini ada candle ada di bawah garis biru. Ini menandakan masih tekanan negatif. Tetapi lihat dia sudah yang namanya oversold, berada di selatan. Artinya bisa-bisa awal sesi itu akan mengalami kenaikan. Lihat dia sama dengan pada awal sesi di hari kemarin 20 September dan bisa mencapai kenaikan di setengah harinya. Ini menjadi catatan khusus ya buat teman-teman untuk bisa melakukan scalping gitu. Beli di 241 sampai 244, cut loss di 238, jual di 253 sampai 257, kemungkinan naik 53,8%. 53,85%. Yang kedua KLBF, case-nya sama, tetapi lihat bentuk candle-nya pertama tinggi, yang kedua rendah. Ini namanya bullish engulfing. Bullish engulfing artinya di awal sesi akan hijau dulu untuk dari KLBF. Dan ini bisa dimanfaatkan untuk yang melakukan scalping, tapi scalping ketat. Yaitu beli di 14.20 sampai 14.30, cut loss di 14.10, jual di 14.48 sampai 14.55, kemungkinan naik 56,59%. WMUU, lihat WMUU case-nya sama, dia sama dengan awal sesi dari weton tadi, tapi lihat dia berada di daerah selatan, artinya ada kemungkinan dinaikannya cukup tinggi.
Jadi awal-awal sesi bisa diturunkan dulu sebelum dinaikkan kayak gitu. Beli di 168 sampai 170, cut loss di 166, jual di 172 sampai 175, kemungkinan naik 47,06%. Dan yang terakhir yaitu adalah ERA, sesuai dengan berita tadi. Semuanya berada di utara dan tekanannya masih strong uptrend. Jadi awal sesi kemungkinan adalah masih hijau. Untuk ERA beli di 595 sampai 598, cut loss di 587, jual di 620 sampai 623, dan kemungkinan naik cukup tinggi pada perdagangan hari ini dibandingkan beberapa tadi emiten lain yang masuk watchlist, yaitu sebesar 64%. Jadi bisa ERA ini benar-benar menjadi perhatian dari lu semua gitu. Kurang lebih itu yang bisa gue sampaikan pada perdagangan hari ini. Semoga selalu yang namanya evaluasi terhadap yang dilakukan trading plan. Jangan pernah yang namanya greedy. Ingat, trading plan khususnya untuk harian 2-5% targetnya. Dan disiplinlah terhadap target trading plan yang telah dibuat. Apalagi yang udah gue buat, silakan disiplin terhadap hal tersebut gitu. Oke, jika konten ini bermanfaat, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di bawah ini di bawah ini. Thank you for watching. Gue Fajar Siddiq pamit. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy cuan.